Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan ibu dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sudah siap anak-anak? Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Tetaplah semangat anak-anakku, dimanapun kamu berada. Kita harus tetap semangat untuk belajar mencapai impian. Belajar yuk. Alhamdulillah, kita sampai pada materi kita yang pertama, yaitu surat Al-Kafirun. Pada materi surat Al-Kafirun, insya Allah ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Kafirun. Setelah membaca surat Al-Kafirun, kita akan belajar tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghafal bacaan dan arti surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir kita akan belajar untuk memahami kandungan surat Al-Kafirun. Anak-anak, mari kita baca bersama surat Al-Kafirun. Tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sampailah kita kepada subbab yang selanjutnya, yaitu tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Anak-anak ibu tahu apa itu asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Sudah ada yang tahu ya? Oke. Suatu hari datanglah rombongan kafir Quraisy menemui Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat mereka disebutkan yaitu Walid bin Mughirah, As bin Wa'il As-Sahmi, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Halaf. Nah, rombongan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy ini datang menemui Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu. Engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami menyembah Tuhanmu setahun. Jika agama yang kamu bawa itu benar, maka kami akan mengikutimu." Dan Rasulullah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukannya.
Wah, jawaban Rasulullah, jawaban yang sungguh luar biasa. Setelah itu, barulah Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban dari para kaum kafir Quraisy. Di dalam surat Al-Kafirun ini, Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya Tuhannya orang kafir berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih di subbab tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Anak-anak tahu? Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Ya, karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surat Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Karena surat ini memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan pernah menyembah berhala yang mereka sembah. Surat Al-Kafirun disebut juga dengan surat Al-Ibadah karena surat ini menjelaskan bahwasanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takkan beribadah kepada berhala yang disembah orang-orang kafir. Ada pula yang menyebut surat Al-Kafirun dengan surat Ad-Din, seperti yang ada di ayat yang terakhir. Nama lain dari surat Al-Kafirun yaitu surat Al-Munabazah dan Mukoshi-Kosyah. Dinamakan Mukoshi-Kosyah atau penyembuh karena kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Alhamdulillah, sampailah kita kepada subbab yang selanjutnya yaitu menghafal bacaan dan arti dari surat Al-Kafirun. Masih semangat anak-anakku? Yuk kita mulai ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keempat. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kita lanjutkan ke ayat 5 dan 6. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ke-6 atau ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Subbab yang selanjutnya yaitu tentang kandungan dari surat Al-Kafirun. Ada 6 kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan semesta alam. Yang kedua, kita diperbolehkan bergaul dan bekerja sama dengan orang non-muslim kecuali dalam hal akidah. Yang ketiga,
harus mempunyai sikap saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, kita tidak boleh mengejek keyakinan atau agama orang lain. Yang kelima, Tuhannya orang non-muslim berbeda dengan Tuhannya kaum muslimin. Yang keenam, cara beribadah orang non-muslim berbeda dengan umat Islam. Cara beribadah umat Islam yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah beribadah hanya kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, niscaya Dia melihatmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua materi tentang surat Al-Kafirun telah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih anak-anakku semuanya atas semangatnya. Jangan pernah lelah dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semuanya hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahagia selalu, tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap bersyukur. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.